Halo anakku semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi, yaitu ruang lingkup cerita fantasi. Kira-kira apa ya cerita fantasi itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Oke, kita akan melanjutkan materi mengenai teks narasi, tepatnya pada cerita fantasi, mengenai pengertian, unsur-unsur, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama mengenai pengertian teks narasi terlebih dahulu, atau teks fantasi. Cerita fantasi atau narasi ialah jenis cerita yang dibuat oleh pengarang dengan cara mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Nah, teks cerita fantasi ini memiliki perbedaan pada alur, unsur, serta struktur cerita yang digunakan. Cerita fantasi ini cenderung dilebih-lebihkan. Nah, oleh sebab itu, cerita fantasi dikenal sebagai cerita karangan dengan alur normal tetapi sifatnya imajinatif. Jadi lebih ke animasi atau sesuai dengan imajinasi si penulisnya. Biasanya ceritanya ini bersifat fiksi atau tidak nyata. Jenis-jenis fantasi sendiri yaitu ada dua, ada fantasi aktif dan juga ada fantasi pasif. Fantasi aktif sendiri yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan untuk fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan, jadi seolah-olah orang yang berfantasi ini hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Misalnya seseorang yang sedang melamun. Nah, unsur-unsur pembangun cerita fantasi ada beberapa macam. Yang pertama ada tema yang merupakan isi pokok dari cerita. Yang kedua ada latar. Latar di sini mengacu pada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh di sini disebutkan menjadi tiga. Ada antagonis yaitu tokoh yang jahat, artinya menentang jalannya cerita. Yang kedua protagonis yaitu tokoh yang baik, artinya tokoh yang mendukung jalannya cerita. Serta tokoh tirtagonis yaitu tokoh yang tidak memihak jahat maupun baik, artinya netral. Yang keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah kata ganti yang digunakan pada cerita tersebut. Ada tiga macam, yaitu kata ganti orang pertama menggunakan kata aku, diriku, milikku. Sedangkan yang kedua ada kata ganti orang ketiga yaitu cerita menggunakan mereka, dia, miliknya. Dan ada juga yang menggunakan sudut pandang kata ganti yang campuran, artinya ada orang pertama dan juga orang ketiga. Yang kelima ada alur, yaitu jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam cerita yang digerakkan dengan hukum sebab akibat. Alur dibedakan menjadi tiga, yaitu ada alur maju yang menceritakan dari awal hingga akhir. Yang kedua ada alur mundur, yaitu ceritanya dari masa sekarang ke masa lalu. Yang ketiga yaitu alur campuran, jalan cerita yang berisi alur maju dan alur mundur. Yang keenam ada amanat. Amanat di sini merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Ciri-ciri dari cerita fantasi adalah yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Namanya saja fantasi, yaitu merupakan cerita imajinasi yang di dalamnya nanti ada hal-hal aneh ataupun mistis ataupun sebuah keajaiban seperti cerita Harry Potter, cerita sihir, dan lain sebagainya. Yang kedua, ide cerita dari daya khayal penulis atau imajinasi si penulisnya, perpaduan dunia nyata dan juga dunia khayal pengarang. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar dalam rangkaian peristiwa cerita fantasi yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Biasanya tentang kerajaan-kerajaan, dongeng, kemudian sihir, itu latar waktunya biasanya tidak menggunakan latar waktu pada kehidupan yang nyata. Kemudian yang keempat, tokohnya itu unik.
tokoh unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kadang misalkan tentang cerita Harry Potter, di dalamnya tertuang manusia tapi bentuknya seperti monster. Terus yang kelima ada bersifat fiksi. Jadi ya bukan kejadian nyata, ceritanya itu tidak nyata. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Jadi bukan bahasa formal seperti teks berita. Jenis-jenis cerita fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu latar sezaman dan latar lintas waktu. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa. Ada fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang. Sedangkan untuk cerita fantasi yang latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda dalam satu cerita. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah dan juga masa kini dengan 40 tahun yang akan datang atau futuristik cerita yang akan datang. Kemudian berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu kategori cerita fantasi total dan juga cerita fantasi irisan. Jadi meskipun tidak berdasarkan kehidupan nyata, tapi ada beberapa cerita fantasi yang disesuaikan, lebih disesuaikan dengan kehidupan nyata. Jadi agak dimirip-miripkan sedikit. Yang pertama kategori cerita fantasi total, yaitu berisi fantasi pengarang terhadap objek atau hal-hal tertentu. Pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi keseluruhan murni imajinasi si pengarang dan tidak menyangkut kehidupan nyata. Sedangkan yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya struktur cerita fantasi, yaitu yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berupa pengenalan, mengenalkan latarnya, mengenalkan tokohnya. Biasanya perkenalan terlebih dahulu bagaimana keadaan cerita itu di awal, nantinya kehidupannya selanjutnya bagaimana. Jadi dikenalkan terlebih dahulu ada tokoh siapa saja di situ. Terus yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini seperti konflik, timbul masalah hingga masalahnya memuncak. Jadi di sini menganut konflik-konflik dari ceritanya. Ya, jadi puncak ceritanya ada di komplikasi. Setelah ada komplikasi atau konfliknya tadi, baru ada resolusi yang merupakan penyelesaian masalah. Nah, ini adalah ciri khasnya dari orientasi, yaitu ciri isinya pengenalan dari tokoh, latar watak tokoh, dan sedikit pengenalan dari konfliknya. Sedangkan komplikasi di sini ceritanya biasanya isinya itu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Sedangkan untuk resolusi tadi adalah berisi penyesalan atau biasanya kesimpulan dari cerita tersebut. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Seperti yang tadi ya, ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Dan yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar seperti tempat, waktu, dan suasana. Jadi kata-kata yang menggunakan panca indera seperti melihat mentari sedang bersinar. Nah, itu termasuk menggunakan panca indera berupa mata untuk mengkondisikan waktu. Misalkan, jadi kalau sinar mentarinya bersinar terang, berarti waktunya pagi ke siang. Terus yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, dengan hidungnya yang menjulang,
ia mengendus sekeliling. Nah, biasanya ini hidungnya diibaratkan hidungnya ini menjulang, maksudnya adalah hidungnya panjang. Jadi bisa mengelus-elus seperti kayak babi punya hidung yang panjang itu bisa mengendus-endus sekeliling untuk mencari makanan. Jadi ada bahasa kiasan di sini atau biasa disebut dengan majas. Terus yang keempat ada kata sambung penanda urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, sementara itu, tiba-tiba, ketika, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita atau untuk memulai masalah. Contohnya, tanpa diduga atau tiba-tiba. Nah, jadi ada kata-kata yang mendorong untuk bisa mengekspresikan bagaimana jalan cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Jadi ada dialognya di situ ya, hampir mirip dengan teks drama yang merupakan teks yang ciri khasnya dengan dialog. Tapi kalau cerita fantasi ini ada pencampuran antara narasi bacaan yang bukan dialog dengan cerita yang dialog. Nah, bagaimana ya langkah-langkah menulis cerita fantasi? Untuk yang pertama langkahnya yaitu kita harus menemukan ide. Jadi mencari idenya terlebih dahulu. Kira-kira mau menulis tentang apa? Menulis tentang cerita dongeng kerajaan kah? Atau menulis tentang sihir-sihir? Nah, jadi harus ada ide penulisannya. Menemukan ide biasanya ini dengan mengamati objek nyata. Jadi ketika kita mau memiliki ide, ketika ingin memiliki ide, biasanya kita mengamati lingkungan sekitar terlebih dahulu. Nah, agar ide-ide tersebut bisa berkembang menjadi sebuah imajinasi. Terus langkah kedua yaitu penggalian ide. Dari cerita tersebut kita bisa menggali ide-ide lagi, mengembangkannya. Nah, dengan membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku. Jadi setelah mendapatkan ide di langkah awal, kita bisa mengembangkannya melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa. Misalkan ingin bercerita tentang bagaimana kondisi alam semesta seperti di ruang angkasa sana. Nah, pasti kita harus membaca buku tentang satelit-satelit, tentang benda-benda langit dan ruang angkasa. Kemudian kalau kita ingin menceritakan tentang hewan-hewan langka yang nantinya diimajinasikan menjadi hewan-hewan yang jarang ada di pikiran manusia. Nah, kita bisa membaca buku-buku tentang hewan ataupun hewan-hewan langka yang lainnya. Yang ketiga, yaitu setelah kita membaca buku, sudah merangkai tadi dari kira-kira bagaimana nanti alur ceritanya, kita bisa membuat rangkaian peristiwa secara tertulis. Jadi dari ide yang sudah ditemukan, kita bisa membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta nanti cerita fantasi yang unik. Jadi dirangkai bagaimana nanti orientasinya, terus komplikasinya bagaimana, dan resolusinya bagaimana. Setelah itu kita bisa menyambung-nyambungkan dari rangkaian peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi yang unik. Nah, ini ada salah satu contoh dari cerita fantasi yang berjudul Sihir Nina. Jadi menceritakan tentang seorang penyihir. Nah, ada strukturnya juga. Yang pertama, orientasi. Jadi ini contoh dari orientasi itu seperti ini ya. Kita baca bareng-bareng. Alangkah beruntungnya Nina memiliki keluarga idaman yang sangat menyayanginya kali ini. Keluarga barunya benar-benar memperlakukannya bak anak kandung satu-satunya yang mereka miliki. Nina telah lama berpindah-pindah keluarga karena keluarga yang mengadopsinya selalu tiba-tiba melepaskannya. Panti asuhan bahkan sempat bertanya-tanya akan tersebut. Mereka bahkan sempat mempertanyakan, apakah Nina adalah anak yang nakal? Karena keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup atau bahkan ketakutan untuk mengasuhnya. Nah, jadi dari orientasi ini diceritakan bagaimana tokohnya
tokohnya siapa, yaitu si Nina, bagaimana watak si Nina, dan bagaimana kehidupan awal si Nina sebelum ada konflik. Ya, terus selanjutnya yaitu tentang komplikasinya. Namun sekarang sudah tak habis pikir karena si Nina tadi telah berbahagia dengan keluarga barunya lebih dari 2 tahun. Jadi ada yang mengadopsi Nina lagi dan sudah tinggal bersama Nina selama 2 tahun ini. Setelah merenungkan masa lalunya, Nina tak kuasa menahan bersin. Saat ia bersin, butiran percikan cahaya keemasan keluar dari hembusan mulutnya. Nina kaget melihatnya dan semakin terkejut melihat topi yang dikelilingi percikan cahaya itu kini melayang di hadapannya. Loh, Nina sudah bisa menyihir sambil bangun ya sekarang, ucap ibu tirinya yang tiba-tiba berada di samping Nina. Nah, jadi komplikasinya di sini menceritakan bahwa Nina tiba-tiba mempunyai sebuah kekuatan sihir. Ketika dia bersin, topi yang ada di depannya itu bisa melayang terkena percikan cahaya yang keluar dari mulutnya tadi. Nah, tiba-tiba ibunya itu ada di belakang ngasih tahu ke Nina, "Oh, kamu sudah bisa ya menggunakan sihirmu," gitu. Nah, si Nina pasti kebingungan nih apa yang dimaksud dengan sihirnya tadi. Nah, itu termasuk konfliknya. Ninanya bingung dalam artian dia ini dibilangin sama ibunya kalau dia itu punya sihir gitu. Nah, untuk resolusinya seperti ini. Ninanya tanya nih ke ibunya, "Loh, mama kok tiba-tiba muncul?" tanya Nina. "Tebak," jawab ibunya ya. "Apa?" Nina bahkan tidak tahu apa yang mama omongin soal sihir-sihiran tadi. Nah, si mama jawab, "Kamu penyihir, mama juga penyihir." Nah, tapi si Ninanya ini masih tidak percaya. Nah, tapi mamanya bilang, "Nanti kita belajar bareng-bareng ya." Nah, dari sini sudah ditemukan sebuah penyelesaian bahwa dari kebingungan Nina tadi karena dia dibilangin oleh mamanya, dikasih tahu sama mamanya kalau dia itu seorang penyihir, bahkan mamanya pun penyihir, meskipun mereka berdua ini adalah bukan ibu dan anak kandung, tapi ternyata mereka memiliki sebuah kekuatan sihir dan ibunya mengajak Nina untuk belajar sihir sama-sama. Nah, itu termasuk contoh resolusinya. Kalau ini dilanjutkan, bisa berlanjut ceritanya. Misalkan dilanjutkan dengan Nina yang belajar bersama sang ibu menjadi seorang penyihir dan lain sebagainya. Ya. Oke, anakku semuanya, itu tadi merupakan contoh cerita dari cerita fantasi, materi tentang teks narasi yang bab cerita fantasi yang merupakan cerita tentang imajinasi seorang penulis. Jadi murni dari imajinasi atau khayalan penulis yang notabene tidak ada di kehidupan nyata, baik itu tokohnya, wataknya, tempat ataupun latarnya. Tapi memang ada beberapa cerita fantasi yang masih menggunakan sedikit-sedikit nama-nama tokoh ataupun watak dan juga latar dari kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton video dari Ibu. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.